yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Tuan Guru Abdullah Sardawi selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Muaro Jambi, sekaligus Imam Masjid Jami Darussalam Desa Senaung, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati penceramah kita pada malam hari ini, dan orang kita juga kebetulan beliau tinggal di kota Jambi, abang kita Dr. Ridwan Jalil SHG MPDI. Beliau juga menjabat sebagai wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya masih banyak belum jawab. Ya. Oh. Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Kalau Nabi mengucapkan salam itu sampai 3 kali. Itu sunnahnya. Sebelum saya ulangi, pantun sedikit dululah. Pohon salam di samping sumur. Yang jawab salam, semoga panjang umur. Pohon salam di bawah pohon sawit. Yang jawab salam, semoga banyak duit. Giliran banyak duit kencangnya, amin. Amin. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu baru kompak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin. وأدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Allahnya yang kencang. Kalau orang baca Quran dijawab dengan Allah. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى
Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita banggakan dan kita muliakan guru kita, Guru Abdullah Sargawi, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Muaro Jambi. Yang sama-sama kita hormati Datuk Kepala Desa atau yang mewakili pegawai adat, pegawai sara, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, ayu-ayu, serta segala kita yang hadir pada malam itu. InsyaAllah semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang selalu memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita, sehingga kita semua pada malam itu, alhamdulillah kita bisa dapat berkumpul di Langgar Darul Muttaqin. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Adinda Zubandi tadi, bahwa nuzul Quran kita sudah diatur malam pertama di masjid besar, kemudian baru di langgar-langgar yang kecil. Ini adalah suatu kemajuan yang bagus menurut saya. Karena dengan diatur seperti itu, insya Allah bisa tiap malam kita mendengarkan ceramah-ceramah tentang nuzul Quran. Mulai dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat. Nah, kalau sempat kita hadir terus, wah itulah banyak. Ya. Ada ilmu yang bisa kita ambil dari apa yang disarikan dari para penceramah-penceramah yang sudah malam kemarin. Nah, mudah-mudahan juga nanti bisa diatur pula jadwal Maulid Nabi, ya. Maulid Nabi Isra Mi'raj kayak gitu diatur pula. Masjid besar dulu, terus. Jadi kita bisa ikut terus gitu. Kemudian salawat dan salam tidak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semoga dengan salawat dan salam itu semoga saja dapat mendatangkan syafaat bagi kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita kembali memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Mungkin penceramah yang lalu sudah dibahas tentang turunnya Al-Quran. Tidak apa kita ulang-ulang sedikit-sedikit tentang sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran itu menurut Manna Al-Qattan dalam kitabnya Al-Mabahisu fi Ulumil Quran disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz
ke Baitul Izza, di langit pertama, di langit dunia. Itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yang disebutkan dalam dalilnya inna anzalnahu fi lailatil lailatul. Jangan sampai salah kage. Tu ada imam. Inna anzalnahu fi lailatul qad. Kata di belakang lailatil. Kata makmum di belakang. Ulang lagi inna anzalnahu fi lailatul qad. Lailatul. Akhirnya taltul akhirnya marah dia. Apa lagi salah? Tadi aku baca tul, kau baca til. Aku baca til, kau baca tul. Nah, itu. Ya. Sesungguhnya Al-Quran anzalnahu fi lailatul qadar. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar, sekaligus satu kitab dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izza namanya. Ya, di langit dunia sana. Tak tahu kita macam mana bentuknya, wallahu a'lam. Ya. Sama juga kita sekarang tak tahu macam mana nasib ayah mak kita dalam kubur. Ada yang tahu tak? Tak tahu. Kenapa? Alam gaib. Yang jelas kita la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Pokoknya kita percaya dengan yang gaib, yang tak nampak oleh mata kita. Itu kita harus wajib kita percaya, sebab itu termasuk rukun iman. Dari Baitul Izza barulah diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan ketika itu. Jadi dikit-dikit turunnya dari Baitul Izza, langit dunia tadi, barulah diturunkan oleh malaikat Jibril pelantaranya, disampaikan kepada Nabi Muhammad beransur-ansur dikit-dikit. Itu ketika itu turunlah ayat yang pertama, surah yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika turun itu Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berangkat umroh kemarin, tengoklah keadaan macam mana bentuk Gua Hira itu. Bukan dikit perjalanan jauh, lumayan naik ke atas tu. Sesak juga nafas kalau naik ke atas. Kemudian goanya kecil. Jadi Nabi Muhammad meninggalkan keluarga, meninggalkan masyarakat yang sudah itu begitu banyak fitnah. Fitnah dunia. Kenapa? Karena memang ketika itu disebut masa jahiliyah. Masa jahil, jahat. Kaum betina, kaum perempuan dijadikan trofi bergilir. Malam ini si A yang pakai, malam besok si B yang pakai, sudah tu si C pula bergiliran. Jadi kaum perempuan tidak ada harga diri ketika itu. Bahkan lahirnya kaum perempuan, anak betina ketika itu suatu mendapat kehinaan. Zaman itu maka disebut zaman jahiliyah, zaman kegelapan. Hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Gitu. Nah, dalam kondisi itulah Nabi Muhammad tinggalkan itu. Lalu dia naik ke gua. Kalau bahasa kita betapolah. Kalau bahasa Arabnya uzlah atau bertahanus. Sampai ke sana malam sepi sunyi, bukan sekali dua kali, berkali-kali. Naik ke gua, masuk ke dalam gua sendirian dalam sunyi sepi. Nah, ketika itulah datang malaikat Jibril
Tidak tahu Nabi Muhammad itu makhluknya makhluk apa yang datang ini. Yang jelas Nabi Muhammad sedang duduk, direngkul, dipeluk dari belakang. Dengan pelukan yang kencang, sekencang-kencangnya. Sehingga saking kencangnya pelukan itu, sesak napas Nabi Muhammad. Dalam sunyi, sepi. Nah, ketika itu terdengar suara yang menggema. Iqra. Iqra. Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Iqra. Ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Nah, kemudian barulah dibimbing oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa ya sama-sama? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, inilah ya, surah yang turun pertama kali. Iqra, baca. Dari sini kita bisa mengambil makna bahwa ternyata ayat pertama kali ini ya, minta kepada makhluk yang bernama manusia ini untuk baca. Artinya harus berilmu pengetahuan. Maka itu kepada kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita pertama kali adalah memberikan pendidikan. Gitu. Maka kepada kita punya tugas masing-masing untuk mengajar anak-anak kita masing-masing. Kalau kita tidak mampu ngajar, kita antar ke madrasah atau tempat pengajian supaya anak-anak kita pintar untuk baca Al-Quran. Kira-kira itu sedikit sejarah, ya, sejarah dari turunnya Al-Quran. Nah, gini, apa fungsi daripada Al-Quran? Nah, fungsi dari Al-Quran tadi ayat yang dibaca tadi oleh Adinda Zubandi tadi, ya, Mursalin. Nah, Mursalin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, itu. Nah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan Al-Qur'an itu diturunkan. Itu ketika dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad dimulai pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ini penjelasan tentang fungsi daripada Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Pertama, hudal linnas. Sebagai petunjuk. Petunjuk supaya kita selamat dalam hidup. Ya. Bu. Mencelanglah matul. Iya, ya. Petunjuk jalan yang lurus. Makanya disebutkan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk jalan yang lurus. Macam mana jalan yang lurus? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladdallin. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang Allah berikan nikmat. Apa nikmatnya? Nikmat terbesar adalah
Islam. Nah, itu sering kita baca wakafa. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha minan ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmatnya. Nikmat Islam wa kafa biha. Dan nikmat Islam itu sudah cukup bagi kita. Berarti jalan yang lurus itu jalan yang penuh dengan kenikmatan, yaitu beragama Islam. Barang siapa ingin selamat, maka haruslah mesti beragama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falayyuqbala min. Barang siapa yang mencari selain daripada agama Islam, maka dia tidak diterima. Itu Al-Quran.